Shalom, selamat pagi semuanya jemaat MTHS. Ya, saudara, apakah teman-teman suara saya jelas? Jelas, Kak. Jelas, Pak Edi. Ya. Oke, wow, kita bersyukur pagi ini kita mau lanjutkan, saudara, apa yang kita belajar minggu lalu. Nah, minggu lalu kita belajar tentang bagaimana kita dipenuhi Roh Kudus sepanjang hari. Nah, hari ini kita mau lihat detailnya, saudara, tapi ada satu detail aja yang kita mau lihat. Nah, kita ulangin sedikit, masih ingat ya, minggu lalu kita bahas bagaimana cara dipenuhi Roh Kudus. Berikutnya kita lihat. Nah, saudara, ayat ini Efesus 5 ayat 18 saya mau ulangi lagi. Berikutnya kita lihat slide berikutnya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Nah, saudara, Paulus membandingkan penuh Roh Kudus ya dengan penuh anggur. Ya, kalau orang penuh dengan alkohol, penuh anggur, maka dia pikirannya, perasaannya, perilakunya, perkataannya ngaco. Ya, tapi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, saudara, maka pikiran kita, perasaan kita, perilaku kita, perkataan kita dikendalikan oleh Roh Kudus, sehingga saudara kita mengalami perubahan-perubahan hidup. Ya, pikiran kita dipengaruhi Roh Kudus, sehingga pikiran kita pikiran yang benar, pikiran yang saudara sesuai firman, pikiran yang kudus, pikiran Kristus, perasaan kita, perasaannya Roh Kudus, saudara. Ya, di mana damai, sejahtera, sukacita ada di dalam diri kita. Ya, perilaku kita, perilakunya Roh Kudus, saudaraku. Ya, yaitu kasih, kesabaran, ya, kemurahan, kebaikan, buah Roh, yaitu muncul dalam hidup kita, saudara. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, bukan hanya itu, perkataan kita yang keluar, perkataan pujian, syukur, penyembahan, makanya dia bilang mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani keluar dari diri kita, saudara. Ya, kemudian perkataan kita juga, saudara, perkataan yang jadi berkat buat orang lain. Ya, perkataan yang membangun orang lain. Dan yang luar biasa, perkataan kita diurapi Roh Kudus, sehingga keluarlah, saudaraku, kata-kata bahasa roh. Kira baka shandara bakata kiara baka sandara bakata kara baka sanda. Wow, luar biasa, saudaraku, kita diurapi oleh Roh Kudus. Nah, bagaimana caranya, saudara? Kita lihat berikutnya, slide berikutnya. Nah, kita mesti tahu bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus diam dalam diri kita. Nah, kita bukan milik kita lagi, tapi kita milik Tuhan. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, saudara, jadi untuk penuh dengan Roh Kudus, saudara, ya, kita nggak perlu minta lagi Roh Kudus berdiam dalam diri kita, ya, karena Roh Kudus sudah berdiam dalam diri kita menurut ayat ini. Ya, yang kita perlu lakukan adalah, saudara, kita mempersembahkan tubuh kita supaya tubuh kita memuliakan Allah. Di sini dikatakan kita mesti muliakan Allah dengan tubuh kita. Kita serahkan tubuh kita supaya Roh Kudus take over. Roh Kudus mengambil alih dan dia memenuhi hidup kita dengan kuasa rohnya, saudara. Dia menguasai, saudaraku, memerintah di dalam setiap bagian-bagian hidup kita, supaya, saudara, hidup kita memuliakan Tuhan Yesus. Nah, saudara, itulah, saudara, ya, bagaimana kita, saudara, penuh dengan Roh Kudus. Itu adalah perintah
yang harus terus-menerus kita lakukan, saudara. Ini bentuknya perintah penuh Roh Kudus itu. Jadi tiap hari, sepanjang hari, kita mesti hidup penuh dengan Roh Kudus. Nah, kalau kita sepanjang hari penuh Roh Kudus, saudara, apa yang terjadi? Nah, minggu kemarin membahas ada 5 hal yang saya bahas, ya, akibat dari kepenuhan Roh Kudus, saudara. Nah, kita mau lihat poin 1 aja. Ya, mari kita lihat next berikutnya. Kalau kita penuh Roh Kudus sepanjang hari, saudara, maka Roh Kudus memampukan kita berkoram deo sepanjang hari. Ya, Roh Kudus akan mampukan kita bisa, saudara, hidup di hadiratnya. Ya, di bawah otoritasnya, untuk kemuliaannya. Itulah, saudaraku, yang kita sebut koram deo. Nah, saya dulu berpikir, saudara, koram deo itu, ya, kita harus, caranya kita harus melatih diri kita, ya, untuk sadar akan hadiratnya. Sadar terus, ya, sepanjang hari. Nah, saya pernah coba, saudara, pakai kekuatan saya, tapi betul harus dilatih, tapi sayangnya saya nggak mengandalkan Roh Kudus, saya pakai kekuatan sendiri. Akhirnya, saudara, sepanjang hari itu, ya, saya malah capek. Ayo sadar akan hadirat Tuhan. Saya coba sadar. Nggak sadar-sadar, saudara. Sadar sebentar, nanti hilang lagi kesadarannya. Ya, sadar lagi, hilang lagi. Ternyata, saudara, untuk menyadari kehadiran Tuhan itu pekerjaan Roh Kudus, saudara. Bukan pekerjaan kita. Jadi kalau saudara mau praktek tinggal di hadiratnya, itu saudara mesti mengandalkan Roh Kudus. Ya, karena Yohanes 14 ayat 20 bilang, pada waktu itulah, pada waktu kamu didiami oleh Roh Kudus, kamu akan tahu. Nah, ini dia. Kamu akan tahu. Tahu apa? Bahwa aku di dalam Bapa, ya, itu yang pertama. Kedua, kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi tugas Roh Kudus di dalam diri orang percaya adalah menyadarkan bahwa Yesus di dalam dia dan dia di dalam Yesus. Jadi, saudara, kalau kita nggak penuh Roh Kudus, kita nggak bisa pakai kekuatan kita untuk menyadari hadirat Tuhan dalam hidup kita. Itu pekerjaan Roh Kudus, saudara. Membuat kita sadar akan hadirat Tuhan. Ya, sepanjang hari, 24 jam sehari. Bahkan waktu tidur pun, saudara, kita tidur di hadirat Tuhan. Ya, kayak saya, saudaraku, sebelum tidur saya mempersembahkan diri saya supaya, saudaraku, ya, Roh Kudus, saudaraku, terus saya penuh dengan Roh Kudus. Bahkan waktu tidur, itu waktu tidurnya, saudara, kita seperti nyanyi lagi nyembah Tuhan, lagi, saudaraku, ngobrol-ngobrol sama Roh Kudus. Ya, tadi malam saya tidur, saudara, sebelumnya saya mempersembahkan diri saya, benar, saudara, itu kayak saya diskusi sama Roh Kudus. Ya, di dalam saudaraku? Firman Tuhan. Ya, banyak firman Tuhan yang, saudara, saya dapat ketika saya lagi tidur, saudara. Itu diskusi sama firman Tuhan itu, saudara. Roh Kudus yang pimpin, dia mengingatkan kita akan firman Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Nah, karena itu, saudara, tanpa Roh Kudus, kita nggak mungkin bisa praktek koram deo itu. Ya, kita nggak bisa, saudara. Jadi, saudara nggak usah takut, penuh Roh Kudus aja, ya. Nah, nanti saudara bisa praktek Bisa praktek, saudaraku, Roma 12 ayat 1 sampai ayat 2. Nah, mari kita, saudaraku, melihat ini. Ya, Roh Kudus memampukan kita, saudara, untuk kita bisa ibadah sejati. Ya. Nah, apa itu ibadah sejati? Saya mau sampaikan, ya. Di awal-awal kita praktek, saudaraku, mesbah doa, kita banyak bahas ini. Makanya saya mau membahas ini supaya kita mengerti
Roma 12 ayat 1 sampai 2 ini. Nah, Saudara, di sini dikatakan Roma 12 ayat 1 sampai 2, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, ya ini harus demi kemurahan Allah, ya ini nggak bisa pakai kekuatan kita, saudara, harus demi kemurahan Allah, ya. Nah, kita makanya mesti penuh Roh Kudus, saudaraku, karena kasih karunia Tuhan bekerjanya itu lewat, saudaraku, Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita hidupnya pakai kekuatan sendiri, saudara. Tapi kalau kita mengandalkan Roh Kudus, kita hidup dalam kemurahan Allah, kita hidup dalam kasih karunia Allah. Demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, saudara, ya, jadi saudara, kita dinasehatkan demi kemurahan Allah supaya mempersembahkan tubuh. Nah, kenapa tubuh kita, saudara, yang dipersembahkan? Bukankah ya kita mempersembahkan roh lebih bagus? Ya, kenapa tubuh? Karena gini, saudara, ya dalam roh tidak ada tubuh, tapi dalam tubuh ada roh dan jiwa. Ya, jadi tubuh kita ini, saudara, ya mengandung roh dan jiwa. Jadi mempersembahkan tubuh artinya kita mempersembahkan roh, jiwa, dan tubuh kita, seluruh hidup kita. Masuk Ya. dong. Nah, kedua, kenapa kita mesti mempersembahkan tubuh, saudara? Karena problem kita, saudara, ya tidak ada pada roh kita. Roh kita taat, roh kita, saudaraku, itu selalu taat. Tapi, saudara, yang jadi problem, ya di dalam tubuh kita ada keinginan-keinginan daging, saudara. Makanya tubuh kita ini perlu dipersembahkan. Ya, nah kemudian kenapa tubuh yang dipersembahkan, saudara? Nah ini alasan yang terakhir, karena tubuh kita adalah bait Allah, bait tempat kediamannya Roh Kudus. Jadi kalau kita persembahkan tubuh kita, saudara, Roh Kudus langsung akan, saudara, mengambil alih. Ya, Roh Kudus, saudaraku, akan menguasai, memenuhi ya rumahnya, supaya rumahnya, saudara, ya boleh, saudaraku, dipakai untuk memuliakan Yesus, ya, supaya kita jadi persembahan yang hidup. Nah ini dia, persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati, ya, supaya kamu menjadi persembahan, ya, yang hidup. Nah, ini yang disebut living sacrifice, saudara. Nah, biasanya persembahan itu kan mati, saudara. Kenapa disebut persembahan yang hidup? Nah, salah seorang mentor saya, Bapak Ben Baluyot, menjelaskan begini, saudara. Saya sangat diberkati dengan penjelasan dia. Kenapa disebut living sacrifice? Persembahan yang hidup. Biasa persembahan kan mati, saudara. Kok ini hidup? Nah, jadi gini, saudara. Zaman dulu, orang Israel itu, kalau mau mempersembahkan binatang di hari-hari raya, nah mereka nggak usah jauh-jauh bawa uang, saudara. Ya, untuk nggak usah jauh-jauh bawa binatang korban. Karena sulit sekali kan, menarik-narik sapi, menarik-narik saudara, kambing, domba, apalagi kambing, susah sekali itu ditariknya, saudara. Jadi mereka, saudara, cukup bawa uang aja, ya. Nanti di belakang bait Allah, saudara, itu ada tempat, saudara, ada kandang, tempat dijual korban-korban yang udah diseleksi. Korban-korban yang sudah siap dipersembahkan, saudaraku. Dan korban-korban ini dikurung di kandangnya.
Nah, tinggal ditunjuk, saya mau yang ini, saya mau yang ini, dibayar, saudara. Oh, saya baru ngerti, itu artinya korban yang hidup, saudara. Jadi, binatang-binatang yang udah diseleksi ini, saudara, ya mereka tidak boleh dipergunakan untuk tujuan lain, ya. Karena mereka udah diseleksi untuk dipersembahkan di korban, di mesbah, ya. Jadi mereka hidupnya udah tinggal satu aja, yaitu untuk Tuhan, ya. Binatang-binatang ini untuk jadi korban, ya. Itulah yang disebut living sacrifice. Maka binatang ini, saudara, nggak boleh dijadikan sate kambing, tongseng, tidak boleh, saudara. Karena hidup mereka, saudara, udah satu aja tujuannya, dipersembahkan kepada Tuhan, ya, sebagai korban yang hidup. Ya, ini dia, yang hidup, masih hidup, tapi dia udah dipersembahkan, kudus. Kudus artinya dikhususkan bagi Tuhan, ya, saudara, dan ini yang berkenan kepada Allah. Nah, saudara, jadi artinya apa, saudara, korban yang hidup itu? Nah, itu tubuh kita, saudara, itu udah jadi milik Tuhan, ya, udah khusus hanya untuk dipakai oleh Tuhan tubuh kita. Karena tubuh kita ini bait Allah, ya. Jadi tubuh kita nggak boleh dipakai untuk tujuan apapun. Ya, saudara harus pakai tubuh saudara khusus buat Tuhan. Itulah kudus. Kudus itu dikhususkan buat Tuhan. Tidak boleh untuk yang lain. Nah, tubuh saudara ya tidak boleh lagi dipakai untuk dosa. Tidak boleh lagi dipakai untuk tujuan yang egois. Tidak boleh dipakai lagi, saudaraku, untuk tujuan-tujuan yang lain. Tubuh saudara adalah milik Tuhan. Tuhan mau pakai tubuh saudara untuk kemuliaannya. Memakai tubuh saudara untuk tujuannya. Memakai tubuh saudara untuk kepentingannya dia, bukan kepentingan saudara. Ya, makanya saudara mesti lihat hidup saudara ya adalah milik orang lain, milik Tuhan, bukan milik saudara lagi. Ya, kalau saya nyetir mobil, saudara, ya mana lebih hati-hati saya nyetir mobil milik saya, ya, yang juga murah, ya, yang nggak terlalu berharga, dengan saya menyetir mobil yang dipinjamkan oleh Presiden ya Jokowi. Saya mau tanya, terus Alphard lagi yang dipinjemin itu. Saya mau tanya saudara-saudara, kalau mengendarai dua mobil itu, mana yang lebih hati-hati, saudara? Hah? Oh, yang dari dipinjemin Presiden Jokowi, Alphard lagi. Wih, itu kalau kegorek sedikit, tuh, saudara, ngeri banget. Saudara takut makainya nggak sembarangan. Tapi kalau itu milik saudara sendiri, udah itu bukan Alphard. Ya, misalnya Alphard terkutuk yang lebih murah, mirip Alphard tapi saudara Alphard terkutuk, ya. Pasti kita saudara asal-asalan. Kenapa? Kita bilang ya ini murah sih, terus ini milik saya. Ya udah, kalau rusak nggak apa-apa, nanti saya ya kan hitung-hitung milik saya. Nah, kita sering kali gitu, saudara. Kita lihat tubuh kita, milik saya ini. Ya, terserahlah saya mau pakainya gimana. Tapi kalau saudara lihat tubuh saudara, ini cuma pinjaman loh. Ini miliknya Tuhan. Raja, segala raja. Wih, saya nggak berani sembarangan gunakan tubuh saya. Nah, itu artinya persembahan yang hidup. Kita tiap hari itu, saudaraku, mesti mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Ya, ingat saudara. Ya, ini yang menjadi dasar, makanya kita nggak sembarangan dengan tubuh kita. Ya, nah ingat saudara, orang Israel mempersembahkan korban itu 2 kali sehari. Imam-imam mempersembahkan namanya korban harian itu 2 kali. Karena kata mempersembahkan, saudara, ini adalah kata
kata yang sama dengan ya kata imam mempersembahkan korban. Ya, Paulus pakai kata yang sama itu, saudara. Ya, nah, saudara kalau nggak salah ini saudara adalah lateria. Ya, jadi ini saudara kata mempersembahkan itu sama kayak imam mempersembahkan korban 2 kali sehari, pagi dan sore atau menjelang malam. Nah, jadi saudara, kalau ada yang tanya, Pak Edi, gimana kita mempersembahkan tubuh kita? Ya, kalau saya praktek pagi-pagi, saya persembahkan tubuh saya. Habis saat teduh, saya persembahkan. Kemudian apa, saudara? Saya bilang, Tuhan, ini milikmu. Roh Kudus, ini tempat tinggalmu. Biarlah kuasai Tuhan. Penuhi aku, Tuhan. Ya, dan aku serahkan diriku ini. Waktu saya persembahkan, saudara, Roh Kudus langsung take over. Saya langsung ngalamin penuh Roh Kudus, saudara. Ya, dan itu sepanjang hari Roh Kudus bawa saya, saudara, pimpin saya, ya, karena saya persembahkan pagi itu. Nah, di tengah jalan, kalau kita kadang-kadang lupa ya, kita ambil lagi yang kita udah persembahkan, ya udah kita bertobat, persembahkan lagi, Tuhan, ampun Tuhan. Hari ini Tuhan, masa saya ambil lagi, Tuhan udah dipersembahkan, ya Tuhan saya lupa, amin. Ampuni aku Tuhan, aku persembahkan kepada Engkau. Jadi kita lakukan rededikasi, boleh ya. Nah, habis itu saudara, malamnya sebelum tidur, kita persembahkan lagi tubuh kita. Ya, saudara. Nah, waktu itu tidurnya enak banget, saudara. Tidurnya benar di hadirat Tuhan, luar biasa. Ya. Nah, saudara, itu yang saya biasa lakukan. Nah, yang kedua, saudara, nah ini yang kita mau lihat, Roma 12 ayat 2. Kalau kita udah lakukan Roma 12 ayat 1, maka ayat 2 itu terjadi Roh Kudus akan pimpin kita. Karena saudara, ketika kita persembahkan tubuh kita yang adalah rumahnya, miliknya, maka Roh Kudus take over. Kalau Roh Kudus sudah take over, dia akan mulai masuk ke ruang-ruang manusia batiniah kita. Ya, manusia batiniah kita. Dan dia mulai masuk, saudaraku, ke ruang-ruang hidup kita untuk apa? Mentransformasi ya ruang-ruang hidup kita, saudara. Maka terjadilah ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Saudara, kalau kita ya udah menyerahkan tubuh kita, maka kita di take over, kita penuh Roh Kudus, dan Roh Kudus mulai, saudara, memperbaharui budi kita. Nah, budi ini apa, saudara? Ya, budi ini, saudara, adalah 3P itu tadi. Ya, pikiran, perasaan, perilaku kita. Nah, termasuk perkataan kita. Kalau mau disebut 4P juga boleh. Ya, maka kalau kita, saudara, sudah saudara penuh Roh Kudus mempersembahkan tubuh kita, nanti 4P kita, nah inilah manusia batinia kita, otomatis Roh Kudus yang akan memperbaharuinya, saudara, bukan dengan kekuatan kita. Nah, saudara, kita sering pikir, ayat 2 dulu kita praktek. Nah, banyak kan buku-buku ditulis cuma ayat 2. Nggak pernah, saudaraku, dibahas ayat 1 dulu. Nah, makanya orang yang coba memperbaharui pikirannya, dia, saudaraku, akan berakhir dengan gagal. Karena kita nggak bisa perbarui pikiran kita dengan kekuatan kita. Nggak bisa. Itu pekerjaan Roh Kudus, saudara. Roh Kudus yang akan masuk ke ruang-ruang hidup kita, dan dia yang akan memunculkan kalau ada hal-hal yang salah di situ. Nah, mari kita lihat ruang-ruang hidup kita yang terakhir. Mari kita lihat, saudara, ini ruang-ruang hidup kita.
Inilah manusia batinnya kita. Nanti saudara baca, kita nggak ada waktu membahas ini, ya, di dalam Efesus pasal 3. Ya, jadi saudara, Roh Kudus, ya saudaraku, akan menguatkan, strengthen our inner man. Roh Kudus akan menguatkan manusia batinnya kita. Ya saudara, dia yang akan saudaraku memenuhi ya seluruh hidup kita sehingga kita mencapai kepenuhan Allah. Kepenuhan. Nah, saudara, Roh Kudus mau penuhi semua ruang-ruang hidup kita ini, saudara. Ya, itulah pembaharuan budi. Ya, 4P itu intinya, saudara. Pikiran, perasaan, perilaku, dan perkataan-perkataan kita, ya. Nah, itu dikuasai oleh Roh Kudus sehingga terjadi pembaharuan yang luar biasa. Ya. Nah, kita lihat beberapa saudaraku contohnya. Nah, kita seringkali saudara hanya izinkan ya Tuhan lewat Roh Kudus berdiam di ruang tamu saja. Oh ya, banyak orang Roh Kudus cuma menguasai ruang tamunya aja. Roh Kudus itu gentle, saudara. Dia lemah lembut. Dia tidak mau maksa kita, saudara. Kita yang mesti menyerah. Kalau kita bilang, Tuhan, ambil alih Tuhan. Ya, hidupku, ruang-ruang dalam hidupku, dia akan ambil alih. Ya. Nah, saudara, kalau kita hanya biarkan dia di ruang tamu, udah sekian tahun orang Kristen, biarkan Roh Kudus cuma di ruang tamu, makanya 20 tahun gak berubah-berubah hidupnya. 20 tahun masih tampar istri, 20 tahun masih saudaraku konflik terus rumah tangga, 20 tahun belum berubah-berubah, ya. Zombie itu nggak mati-mati, saudara, ya, karena ini dia. Tapi kalau kita persembahkan tubuh kita sebagai living sacrifice, maka Roh Kudus dia masuk ke ruang-ruang ini. Ya, dia mau masuk lebih dalam. Dia masuk ke ruang keluarga kita. Oh, itu adalah tempat di mana terjadi hubungan, saudara. Hubungan orang tua dengan anak, hubungan suami dengan istri, hubungan anak dengan anak, ya. Ini ruang keluarga kita, saudara. Banyak orang ruang keluarganya nggak ada hubungannya, saudara. Nggak ada orang yang ngobrol-ngobrol di situ. Sepi. Ya, kalaupun mereka kumpul, saudaraku, makan, ya, apa yang terjadi, saudara? Nggak ngobrol. Bapaknya lihat komputer, mamanya lihat gadget, nonton drakor, ya. Anak-anaknya, saudaraku, ngapain, saudara? Ya, masing-masing main game atau lihat Instagram. Nggak ada hubungannya. Maka, saudaraku, kita nggak pulih-pulih. Ya, nggak ada hubungan. Ingat, Roh Kudus mau masuk ke ruang ini, saudara, memulihkan kita, menyembuhkan hubungan-hubungan kita. Roh Kudus juga mau masuk ke ruang dapur dan ruang makan kita. Ini ruang apa, saudara? Ini ruang selera kita, appetite room. Ya, Tuhan mau lihat kita makannya makanan apa, saudara, ya. Seringkali makanan kita adalah makanan yang duniawi, ya. Keinginan-keinginan kita, selera rohani kita adalah hal-hal duniawi. Tuhan bilang, rubah, aku mau masuk ke dalam dapur dan ruang makanmu, aku mau merubah menumu, ya. Makanlah makanan aku, karena ada padaku makanan yang kamu tidak kenal. Ya, kita tanya Tuhan, makanannya apa, ya? Tuhan bilang, makananku adalah ya melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Wow, kalau saudara izinkan Roh Kudus masuk, saudaraku, ke ruangan ini, maka Dia akan mengubah keinginan-keinginan kerinduanmu, bukan terhadap hal-hal duniawi, tapi engkau mulai mencintai jiwa-jiwa. Engkau suka akan pekerjaan misi. Engkau suka akan apa, saudaraku? Ya, rencana Tuhan, kehendak Tuhan, kehendak Bapa. Nah, saudara, dia mau masuk juga ke ruang tidur, saudara. Wow, ruang tidur ini apa, saudara? Tempat yang paling intim, ya.
Alkitab bilang, janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Ya, saudara, tempat tidur kamu, jangan dicemarkan. Tahukah saudara, itu dimulainya dari hati. Di hati kita ada ruang di mana kita hubungannya paling intim dengan pasangan kita. Tidak boleh ada orang ketiga di situ, saudara. Di hati kita, saudara. Tidak boleh ada will atau pill. Tidak boleh ada orang yang ketiga, saudara. Kalau ada, kita mesti bertobat. Seringkali kita melihat tetangga, rumput tetangga lebih hijau, saudaraku ya. Wow, ada pria-pria lihat istri tetangga. Lama, cantik kali lah orang ini ya. Dia bayangin terus, dia rindukan ya dengan saudara ya wanita ini. Apalagi dia lihat, lama dibandingin sama istriku, beda kali lah ya. Ini pinggangnya, coba lihat kayak gitar Spanyol dia. Pas dia lihat istrinya, alamak kok kayak botol istriku ya. Nah saudara, dia lihat pinggangnya 48. Dia lihat istrinya lagi, ya 84. Ya, kalau mobil, ini mobil BMW 2020. Dia lihat istrinya, saudara, kok kayak bemo ya. Nah, saudara mulai ketawa karena ada yang pengalaman begitu ya. Nah, sama istri juga bisa saudaraku, bayangkan ya laki-laki lain, ya itu artis Korea, cantik cantik lagi, ganteng kali lah dia ya. Luar biasa, dia bayangin nama dia. Ini kalau dia ya, saya pacaran sama dia, kalau dia suami saya, pasti luar biasa. Nah, itu dia saudara. Kita mesti bertobat. Ya, kita nggak boleh berzina di hati. Itu udah berzina. Saudaraku, kita mesti buang. Kita mesti buang hari ini, saudara. Izinkan Roh Kudus masuk ke ruangan ini, memperbaharui ya, saudaraku, hati kita yang paling dalam itu. Dia juga mau masuk ke toilet, karena banyak orang toiletnya kotor, ya bau, nggak pernah di-flush. Toilet ini adalah apa? Hati nurani kita, saudara. Banyak kita hati nuraninya kotor karena nggak pernah dibersihkan. Gimana bersihkannya? Kita mesti terbuka, ngaku dosa, saudaraku. Ya, kita mesti terbuka, ngaku dosa, baru ya kita bisa bersih hati nuraninya. Kalau hati nuraninya nggak bersih, kandas imannya, kata Alkitab. Nah, saudaraku, dia juga mau masuk ke ruangan apa? Ya, ruangan perpustakaan kita. Ya, dia mau lihat buku-buku apa yang ada. Ya, saudara, perpus adalah pikiran kita. Ya, saudara, Tuhan mau lihat kita isinya apa sih pengetahuan kita. Ya, apakah filsafat duniawi, pikiran-pikiran duniawi, pikiran-pikirannya menentang pengenalan akan Allah. Tuhan bilang, buang, semua ini buang, ganti dengan firman. Pikiran kamu harus penuh dengan firman. Roh Kudus menolong kita supaya kita bisa, ya saudaraku, metanoia, bertobat, itu dia. Ganti pikiran, itu metanoia. Ya, saudara, kemudian dia juga lihat, kok ada poster di dalam perpustakaan kamu? Ya, poster itu apa? Itulah imajinasi kita. Ya, kita sering pasang poster perempuan miskin. Saking miskinnya tidak ada pakaiannya, saudara. Pria liatin terus. Ya Tuhan. Ya ampun. Ya habis, ya kan? Nah, itu dia. Ganti lagi dia. Ya, banyak orang, saudara, imajinasinya dipakai untuk, saudaraku, ya membayangkan perempuan-perempuan yang, saudaraku, telanjang, maaf ya, saudaraku, membayangkan apa, saudaraku, gambar-gambar cabul. Kita mesti robek itu poster itu, saudara, ganti jadi poster yang, saudaraku, gambarnya Tuhan Yesus. Haleluya ya, saudara. Nah, mari kita izinkan dia masuk ke ruang-ruang ini. Yang terakhir, saudara, Tuhan mau masuk ke ruang yang kita sendiri nggak suka ke sana, saudara.
Karena ruang itu bau gelap, ya. Ruang itu apa, saudaraku? Ya, ruang itu berisi tempat penyimpanan barang-barang rongsokan yang dari masa lalu. Itu namanya gudang. Setiap kita ada gudang dalam diri kita, ya, dalam hati kita. Gudang itu apa? Pikiran bawah sadar kita, memori bawah sadar kita. Itu banyak sekali berisi rongsokan, barang-barang rongsokan dari masa lalu. Luka-luka, trauma-trauma, kepahitan, pengalaman-pengalaman buruk di masa lalu menyebabkan kita hidupnya, saudaraku, terluka, hidup kita tertolak, hidup kita minder, problem-problem emosi nggak beres-beres. Tuhan juga mau masuk ke ruang itu, saudara. Saya tutup dengan satu, saudaraku, kesaksian. Ya, ada seorang ibu, saudara. Dia waktu praktek koram deo ini, dia mempersembahkan tubuh. Selesai itu pagi-pagi dia udah persembahkan tubuhnya, dia masak, saudara. Nah, waktu dia masak, ya dia seorang dokter, saudara. Tiba-tiba Tuhan ngomong. Nah, karena dia koram deo kan, Tuhan ngomong, kamu lihat hubungan kamu sama anak kamu yang pertama nggak deket kan? Iya ya, kenapa ya Tuhan ya? Lihat, kamu kalau ngomong sama dia nggak pernah mau terbuka kan? Iya, dia selalu memberontak sama kamu kan? Iya Tuhan. Terus kamu lihat, ya, dia itu ya sangat-sangat merasa tertolak dari kamu. Iya Tuhan, kenapa Tuhan? Tiba-tiba saudara muncul gambar saudara. Ya, dia ingat waktu lagi masak itu, Roh Kudus munculkan, ya, waktu dia dalam kandungan, kata Tuhan, kamu itu pernah ngalamin satu kejadian, ya, dari mertua kamu. Dia ingat langsung, saudara. Waktu itu mertuanya, saudara, ya, dia baru nikah. Nah, karena baru nikah, saudara, banyak problem kan dengan mertua juga, ya, saudaraku, banyak problem. Nah, mertuanya ngomong begini, aduh kamu ini gimana sih ya, saya baru nikah ya, kita belum stabil ekonominya, kamu udah hamil, aduh ini ya, kamu ini jadi beban buat keluarga kita, ya jadi beban. Jadi saudara, dia kesel sekali, dia sangat tertolak ya dari mertuanya, saudara. Nah, akhirnya dia ngomong begini sama baby itu, kamu memang beban buat hidupku, karena dia nggak kuat lagi, saudara. Kamu memang beban. Tahu nggak, saudara, itu transfer loh ke babynya, saudara. Dan babynya begitu lahir, saudara, nggak bisa dekat sama dia, tertolak, nggak bisa dipeluk, nangis terus kalau dipeluk sama mamanya. Aneh loh, saudara. Terus anak ini dibesarkan dengan merasa tertolak terus dari mamanya, dan nggak bisa ada hubungan baik. Hari itu, saudara, dia menangis waktu dia dibukakan oleh Roh Kudus itu. Dia lari ke anaknya, saudara, dan dia bilang, dia ceritain semua. Dia bilang, nah, ampuni mama. Waktu kamu dalam kandungan, mama tertolak, mama tertekan dari mertua, dan mama lampiaskan ya emosi itu kepada kamu, sehingga waktu kamu di kandungan kamu juga terima tekanan stres itu. Dan benar anaknya, saudara, cerita, benar mama, kata-kata itu nggak pernah terhilang dari pikiranku, kamu beban buat saya. Tiap kali saya lihat mama, kata-kata itu muncul, kamu itu beban, kamu itu bikin susah mama kamu. Itu sebabnya mama, saya nggak bisa dekat sama mama. Hari itu ya, ibu ini peluk anaknya, saudara, minta ampun, minta dimaafkan, dan pulih, hubungannya pulih, saudara. Nah, hari ini, saudara, maukah saudara datang sama Tuhan? Kalau saudara persembahkan tubuh saudara hari ini, Roh Kudus akan ambil alih. Dia akan penuhi setiap ruang-ruang hidup saudara. Bahkan yang pikiran bawah sadar yang tersembunyi sejak kandungan pun bisa dibongkar sama Tuhan.
izinkan biar Roh Kudus memenuhi ruang-ruang hidup saudara. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau Tuhan persembahkan tubuh kami Tuhan. Inilah milik-Mu. Ampuni kami, seringkali kami tidak pakai tubuh kami, rumah-Mu, untuk kepentingan-Mu, tapi untuk kepentingan kami. Ampuni Tuhan. Kami tidak biarkan ruang-ruang dalam hidup kami dipenuhi oleh Roh Kudus, diubah dari dalam. Tuhan, kami hari ini persembahkan hidup kami. Ambillah Tuhan, ambil alih, kuasai Tuhan, perintah seluruh hidup kami. Kami mau penuh dengan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nah, rasakan saudaraku, Roh Kudus ambil alih hidupmu. Mulai saudaraku, engkau mulai bersekutu dengan dia. Biar dia penuhi hidup kita. Kirabaka shanda rabaka takia rabaka sanda. Oh rabaka hantak tarabaka sikarabaka takarabaka sanda. Biarkan dia menguasai saudara sepanjang hari ini. Minta dia saudaraku kuasai hidup saudara sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Urapi kami, jamah kami Tuhan. Tuhan, biar kami berjalan bersama dengan Engkau, dipenuhi Roh Kudus sepanjang hari ini. Tuhan, kami mau mengalami pembaharuan hati Tuhan, transformasi hati, ruang-ruang hidup kami dikuasai oleh Roh Kudus, diubah oleh Roh Kudus dari dalam. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Puji Tuhan. Baik, saudara, karena waktu, nah saya serahkan kembali ke teman-teman yang bertugas, ya.